Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini utamanya tentang perasaan dia dan kelanjutan hubungan kamu sama dia. Jadi kalau kamu nanya siapa dianya, itu terserah kamu sendiri. Ini bisa gebetan, bisa orang yang kamu suka, atau yang lagi ngedeketin kamu, atau pasangan kamu sendiri. Siapapun dianya, fokusin ke hubungan kamu dan dia. Jadi sebelum kamu pilih, coba kamu proses dulu perasaan-perasaan kamu ke dia, hubungan kamu sama dia, dan koneksi kamu dia, baru nanti kamu memilih. Di sini ada dua pilihan. Kalau ngomongin soal hubungan antara dua sejoli ya, aku selalu ngasih cuma dua pilihan. Di sini ada pilihan pertama itu batu yang warna coklat. Aku lupa namanya sebenarnya. Ini pilihan pertama, batu yang warna coklat. Pilihan kedua, batu yang warnanya tuh ada hijau lumutnya. Ini pilihan kedua. Ada pilihan 1, 2. Pilihlah dengan intuisi kalau memang kamu membutuhkan pesan yang memang benar-benar bisa membantu diri kamu. Tapi perlu kamu ingat, this is general reading, dimana energinya tuh bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Karena yang nonton video ini kan banyak, jadi ini kolektif, bacaannya rombongan, keroyokan nih bacanya. Jadi ini gak hanya buat personal kamu aja gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang mau dibuatkan khusus dengan serius hubungan kamu kayak gimana ke depannya sama dia, ini kamu bisa book personal reading. Karena kalau misalnya hubungan antara dua manusia nih, terus kita gabungin di collective reading, aku baca yang paling dominan yang mana gitu. Jadi memang yang paling terlihat yang mana, yang paling nyala yang mana gitu. Untuk kalian yang baru di channel aku, Hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader, dimana aku membaca dengan tarot. Aku juga baca dengan intuisi aku. Aku juga melihat energi-energi yang datang di sini. I see a lot of colors juga, warna-warna yang datang. Jadi aku nanti bisa narik kesimpulan tentang your energy saat ini seperti apa. Dan kalau misalnya untuk kamu yang baru, aku selalu membuat ini sebisa mungkin untuk timeless, dimana kalau timeless itu tidak terpatok waktu. Misal aku post ini di bulan April, kamu nontonnya di bulan September, berarti teraplikasikannya di bulan September. Mau kamu nontonnya 2 tahun setelah aku post juga, itu teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, Vedic Rising, dan sifat. Kita tidak boleh terpaku hanya dari zodiak saja, karena zodiak itu sangat general ya. Jadi kesesuaian orang sama zodiaknya itu beda-beda. Ada yang sesuai sama risingnya, ada yang cocoknya sama moonnya atau sama Venusnya. Jadi itu beda-beda. So, aku langsung mulai aja post videonya. Kalau kamu butuh waktu untuk memilih, pilihlah dengan intuisi, salah satunya dengan cara memvisualisasikan diri kamu datang ke aku, digambarkan di kepala, di dalam kepala kamu ngebayangin kamu datang ke aku dengan pertanyaan, perasaan dia, dan kelanjutan hubungan kamu sama dia gimana. Nanti bisa aku yang nunjukkan salah satu pilihan atau kamu yang mengambil sendiri. Itu salah satunya. Cara kedua adalah dengan bertanya sama diri sendiri right now, kamu mau milih yang mana gitu. Pilihan untuk kamu yang mana. Nanti salah satu dari pilihan ini ada yang lebih bersinar atau kamu akan lebih tertuju. Aku selalu nyaranin gunain intuisi karena kita biar terkonek dan biar pesannya nyampe. Jangan hanya terpaku sama visual dari batunya saja. Kamu bisa juga dari dengar suara-suara. Kalau kamu biasanya dengar pakai suara, atau memang using number. Jadi 1 atau 2. Nanti entah batin kamu sendiri yang nyebut 1 atau 2, atau memang kamu dapat visualnya. So, aku bakalan continue pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Oke. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi aku akan bacakan dulu tentang energi kamu seperti biasa. Baru nanti aku lihat tentang energinya dia ya. Baru nanti kita lihat tentang perasaannya. Dear Spirit Guide, Angel Event Power, like God and Goddesses,
I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who watch this video. For the people who pick the choices number 1, let me see about their current energy right now. Aku ngeliatnya beberapa dari kalian itu memang orang-orang yang mandiri ya. Jadi memang terbiasa untuk kerja keras sendiri, atau memang untuk bisa mengamankan diri kamu sendiri secara finansial atau dari karir. Terus aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang kayak memang butuh sebuah perhatian dan kasih sayang. Tapi kita validasi ya. Tell me about the people who watch this video current energy right now. Ada The Magician. Kamu bisa memanifestasi atau lagi belajar untuk manifestasi, atau memang sedang melakukan energi manifestasi. Kamu tidak asing dengan law of attraction. Di sini ada energi The Empress. So di sini there's a lot of feminine energy yang aku lihat. Di sini The Empress itu bisa dibilang sosok orang yang mengasihi, mengayomi. Kamu punya sisi keibuan yang luar biasa besar. Terus kalau aku lihat di sini penuh dengan abundance sebenarnya. Abundance itu apa? Abundance itu kemakmuran. Kemakmuran itu bukan hanya dipatok dari segi finansial saja. Kita tuh punya blessing ya, punya rezeki itu dari aspek mana saja gitu. Contoh, rambut kamu lebih indah daripada rambut teman-teman kamu. Contohnya hal seperti itu. Atau dari kesehatan kamu lebih sehat lah gitu. Banyak aspek soal rezeki yang harus lebih kamu fokusin. Terus kalau aku lihat di sini dari The Empress-nya sendiri, ini kan kalau dari gambar sedang mengandung ya. Ini bukan seharafiah itu lagi mengandung, tapi ada beberapa dari kalian yang planning untuk membuat bisnis atau membuat sesuatu hal lah istilahnya, membuat gebrakan atau buat perubahan kehidupan. It's still cooking, jadi masih dimasak lah istilahnya, belum matang memang, belum jadi, tapi kamu lagi proses. Terus kalau dari The Empress di sini, if you see rambutnya tuh warna putih sama hitam, I see balance antara kehidupan material thing sama kehidupan yang ke atas, which is itu spirituality dan hubungan kamu sama Tuhan. Kalau ada The Magician, ini ngomongin soal orang-orang yang punya sisi kreativitasan yang bagus, dan kamu pun akhirnya bisa memahami kamu tuh kreatifnya di mana, dan ada beberapa like very proud sama diri sendiri ya. Entah kamu bangga sama achievement kamu sendiri atau memang sama kepintaran kamu sendiri. Di sini ada energi Virgo, Gemini, ada Taurus, Libra, and Pisces. Cuman kalau aku lihat The Magician sama perpaduan dari The Empress, ini perpaduan dua ini kamu bisa jadi apa aja. You have the energy yang istilahnya energinya itu gak habis-habis lah untuk creating something. Kepintaran juga ada, kemakmuran tadi juga ada. Jadi kalau misalnya energinya bisa jadi apa aja, ini tergantung today mood kamu mau ngapain. Cuman kekurangannya memang moody. Jadi moodian ya. Terus kalau dari The Empress sendiri, it's all about beauty. Jadi kebanyakan memang lagi terpancar banget auranya, terpancar banget keindahannya. Terus kalau misalnya untuk beberapa dari kalian memang cocoknya bekerja di dunia kreatif, atau memang sudah bekerja di dunia kreatif, entah kamu buat sesuatu yang art, atau memang kamu cinta banget lah sama seni. The Magician itu selalu doing something atau ngelakuin sesuatu lah, invent atau menghasilkan sesuatu. Punya banyak resource, punya banyak bahan-bahan untuk membuat kebahagiaan dan kesuksesan. Cuman be careful, sometimes kadang-kadang insecurity, ini untuk beberapa dari kalian punya masalah insecure. Insecurity itu bisa memanipulasi keadaan juga. Yang tadinya sebenarnya fine-fine aja, ternyata saat kamu termakan sama si energi insecure itu, kamu malah akhirnya terlepas lah dari realita. Gimana ya, jadi istilahnya gini, kamu udah tahu mau ngapain, secara realita kamu bisa terkonek lah sama rationality, dan dari skill kamu, dari segala aspek elemen kehidupan sebenarnya benar. Cuman ada satu momen dimana
rasa kurang percaya diri itu muncul, itu malah akan membuarkan semuanya. So be careful sama insecure-nya, okay? So aku bakalan lihat pesannya dari Oracle Card untuk dirimu. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Graces, I'm assuming you can speak the truth. Message for the people who watch this video. Thank you. Oke, sebenarnya utamakan ketulusan sih kalau aku lihat. Jadi apapun yang kamu lakukan harus berdasarkan ketulusan tanpa pamrih ya. Dari sini ada Joan of Arc, Voice of Truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear and persecution and speak your truth. Harus berkata dan berbuat dengan kejujuran, basicnya harus dengan kejujuran. Jadi kalau misalnya kita niat apapun ya yang kamu lakukan, segala sesuatu niat apapun, mau kamu cuma sekedar mau dekat sama seseorang atau sekedar untuk meraih kesuksesan atau memang mau gaining information, itu berdasarkan kejujuran semuanya. Dari di sini stand strong. Kenapa aku keep saying strength? Stand strong, jadi harus berdiri dengan tegap. Jadi ini kan yang aku bilang, kamu terbiasa untuk mandiri. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri, fokus sama purpose atau sama tujuan hidup kamu. And then di sini ada Mary Magdalene, Teacher Awaken. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Kamu punya sesuatu hal yang bisa di-share. Ada sesuatu hal yang penting yang harusnya memang kamu sudah harus sampaikan atau harus ditunjukkan. Sorry. Nah, di sini diminta untuk melakukan itu. Sometimes kita punya permasalahan kehidupan itu adalah pelajaran, bukan hanya untuk kita tapi bisa juga untuk orang lain gitu. Terus dari sini follow the inner call. Jadi kamu punya hati nurani yang akan ngarahin kamu sendiri. Okay? This is your energy. Aku langsung aja bakalan lihat ke energi dianya siapa. Okay, there's Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Graces. I'm gonna say my ghost, so I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who pick choices number 1. Tell me about their person energy right now. Tell me about their person energy. Ada Page of Wands. Okay, mau keluarnya 3. So, I'm going to take this. Third person energy, dia adalah orang yang sedang memandang dirimu. Sebenarnya sedang memantau diri kamu. Energinya orang yang pintar sebenarnya. Dia pintar ngomong, dia pintar untuk menempatkan diri, dia juga pintar untuk bergaul. Aku lihat dari Page of Wands, dia orang yang suka bergerak lah, punya aktivitas tertentu, atau misalnya kayak dia punya hobi olahraga, atau dia punya aktivitas sama temen, entah itu di klub motor, klub mobil, atau segala macam lah. Jadi dia udah kayak ada sebuah rutinitas soal aktifnya dia. Jadi dia orang yang aktif. So di sini juga ada energi Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Gemini, Aquarius. Cuman yang tadi aku bilang, jangan terpatok sama zodiak. Itu nggak bijak banget ya. Kalau terpatok sama zodiak, kita dibacanya bacaan general reading. Karena tadi aku bilang ada Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising, dan kalau kamu memang mau cocok apa enggak, harus tahu nih sifatnya dari zodiak yang gue sebutkan. Dia perpaduan orang yang berambisi, orang yang sedikit ada egonya, orang yang penuh dengan gairah soal kehidupan juga. If you see di sini ada Ace of Wands, di perasaannya ke kamu itu tumbuh. Jadi apapun hubungan kamu sama dia saat ini sedang tumbuh sebenarnya. Cuman yang namanya Ace of Wands, kalau kamu nanya secara energi dia lagi kayak gimana, lagi bergairah. Lagi penuh dengan harapan, lagi penuh dengan semangat. Dari The King of Swords sendiri, dia adalah sosok orang yang sebenarnya pintar untuk menilai situasi. Aku ngeliat di sini sebenarnya ada ini palu. It means kayak dia pintar untuk judging person. Dia pintar untuk menilai orang lain.
gitu. Terus di sini ada balance, jadi aku ngelihatnya sisi rationality-nya sama sisi gairahnya dia, sisi passionnya dia tuh balance. Walaupun sedang nih contoh kita ngomongin sesimpel as mungkin dia lagi nafsu nih contohnya, cuman dia tahu kalau dia merealisasikan nafsunya dia itu nggak bijak contohnya, dia nggak akan ngelakuin itu. Jadi dia punya rem untuk hal-hal yang entah itu seksual, entah itu addiction dan segala macam. Orangnya pinter kok. Aku bakal langsung lihat ya di sini karena kita lihat di sini dulu. Kita lihat di oracle-nya. Tell me more about who is this person. Paul the Venetian. Di sini ada experience grace, share your gift with grace, wave of inspiration and love are coming to you. Pertama, dia orang yang sedang siap untuk memberikan perhatian, memberikan cinta. Pembawaannya graceful. Orang ini kalau graceful tuh ibaratkan gini, anggun. Anggun tuh bukan hanya sisi lemah gemula ya, tapi dari cara bertutur kata, dia punya tata krama, dia punya kesopanan. Kalau aku lihat di sini, dia adalah tipe orang yang bisa datang dari keluarga yang memang bersahaja, memang mengajarkan dia soal tata krama dan kesopanan. Terus kalau dari wave of inspiration, orangnya craving for inspiration kalau aku lihat. Jadi dia tuh sedang membutuhkan sebuah inspirasi dari orang lain atau vice versa. Iya, aku ngelihatnya about root chakra. Jadi kebanyakan memang dia suka ngatur. Ada ego, ada power yang cukup dominan kalau aku lihat. Kita pembawaannya dominan. So aku bakal lihat langsung ya ke perasaannya dia dulu. Kita lihat ke kamu kayak gimana. Baru nanti kita lihat hubungan kamu sama dia ke depan. Okay? There is spirit guide, angel, divine power, like God, Jesus. I'm using my guru so I can speak the truth. Give me permission and protection to the people who pick number 1. Tell me about their person current feeling right now. Their person current feeling right now. Okay. Oh, kamu datangnya kamu starting hubungan ini pasti dari pertemanan. Ini kayak konfirmasi dia nyaman sama jenis pertemanan yang kamu kasih ke dia. Dia itu happy banget sama kamu. Sayang sih kalau ini. Ini kalau ngomongin soal perasaan ya. If you see Ace of Cups, and then the Lovers yang gambarnya kayak gini, and then if you see Dove di sini, ini ngomongin soal rasa kesetiaan dan rasa kasih sayang. Dia seperti membelah pertahanannya. Kok membelah pertahanannya? Meruntuhkan pertahanannya. Jadi ibaratkan dia sembunyi nih di pertahanan, saat sama kamu malah enggak gitu loh. Aku ngelihat di sini cintanya lama-lama tumbuh. Terus aku ngelihat di sini ada perasaan yang meluap-luap. Ada kesederhanaan soal perasaan. Jadi perasaannya sebenarnya simple. Ini bukan sesuatu yang kayak ribet, yang it's feeling complicated. Enggak gitu loh. Ini it is what it is. Jadi perasaannya tulus. Terus di sini ada kesetiaan. Aku juga lihat di sini karena di sini ada pertemanan ya. Aku ngelihat care-nya juga bukan care kayak pasangan aja. Jadi care untuk your well-being, untuk happiness kamu dan freedom kamu gitu. Jadi this is the kind of relationship yang sebenarnya kamu cuma harusnya nikmatin aja. Don't focus, harusnya nggak usah difokusin sama hal-hal yang ini nanti gimana, ini nanti kayak gini nggak gitu loh. Lebih baik saat kamu merasakan cinta yang diberikan, dinikmatin. If you feel happy, rasain happy-nya. Jangan dicari sedihnya di mana. Jadi kalau perasaan ini cukup obvious ya. Kalau misalnya lebih dalam lagi sebenarnya
dia itu respect sama hubungan kamu sama dia. Contoh, kamu berada, untuk beberapa dari kalian nih, contoh di dalam friend zone nih, dia respect sama apa yang kamu berikan. Jadi ini kalau aku lihat ada the lovers, dimana kamu bisa jadi partner sama dia, jadi partnership, membangun sebuah agreement untuk soal percintaan. Cuman kalau aku lihat dari perasaan yang dalam ya, bisa dibilang gini, dia memang tidak akan menunjukkan perasaan yang paling dalamnya dia. Cuman dari surface aja ya, dari luarnya aja dia sudah merasakan kebahagiaan. Nah, sebenarnya kalau di go deeper lagi kan, kalau dari sisi wataknya kelihatan dia adalah seseorang yang ada rasa takut nih soal entah itu trauma apapun itu ya. Jadi rasa takutnya itu yang sebenarnya ngerem dia untuk tidak terlalu dalam gitu. Kalau kamu lihat di sini airnya masih cetek, cuman potensi untuk jadi tumbuh itu gede. Oke. Jadi ini dia tipe orang yang kayak kalau sama kamu tuh gini, ada rasa sayang yang tumbuh, ada rasa kesetiaan, ada rasa happy, seneng, hahihi, ada juga yang dia sangat suka dengan apa yang dia lihat gitu, which is penampilan kamu atau segala macam. Okay, so this is ini aku bakalan lihat dari oracle card. Dan sebelumnya aku bakal konfirmasi dulu deh tentang perasaannya dia. Tell me more about this personal feeling towards the people who watch this video. Ada the world. Aku dari tadi tuh dengernya tuh adores you. Dia tuh kayak adoring ya. Adoring tuh bentar. Di sini ada Four of Wands. And then Four of Cups. Okay. Respectnya ada, memuja. Kalau dari the world sendiri ingin melindungi. Dari the Four of Wands ada keinginan untuk memiliki hubungan yang serius. Terus di sini ada Four of Cups. Ada beberapa kesempatan yang kayak dia offering perhatian, atau dia menawarkan sebuah hubungan atau apapun itu ya, yang kamu gak ngeh dan itu membuat dia sedih. Jadi kalau ngomongin soal perasaan sih sebenarnya dia itu bakalan maju jika kamu memang istilahnya nerima gitu loh. Jadi saat dia ngasih cups, kamu terima. Karena kalau yang aku lihat kebanyakan dari the Four of Cups ini konsepnya kayak salah satu dari kalian tidak terlalu terfokus lah gitu. Ini bagaikan cerminan ya sebenarnya satu sama lain. Jadi aku tidak melihat ada gap umur yang cukup besar. Cuman yang jelas adalah kedewasaan sisi apapun itu ya. Jadi itu kayak cerminan untuk diri kamu sendiri. Sama-sama, soal sama rata gitu. Ada taking and giving yang balance sebenarnya kalau dari the Four of Wands. Cuman sometimes dia itu kayak butuhnya tuh entah ini ditanya, entah butuhnya. Jadi hal-hal simple gitu loh. Jadi kamu mungkin nganggap kalau memberikan cinta itu ya udah kayak ada komitmen dan segala macam. Dia malah craving for simple things. Jadi kayak entah kamu perhatiin dia potong rambut, entah kamu perhatiin dia ganti parfum, kayak gitu loh. Jadi dia tuh pengen di-notice. Nah, sometimes saat dia notice hal kecil tentang diri kamu nih, contohnya kamu gak nyadar gitu, yang akhirnya membuat kayaknya aku entah nggak dianggap atau pokoknya ngerasa kecewa di situ gitu. Cuman itu sih dinamikanya. So aku bakalan lihat tentang
pesan-pesan dari oracle card, nanti baru kita lihat hubungan kelanjutannya seperti apa. Oke, pertama dari oracle card ada release your ex, the time has come to clear your energy. Ini waktunya buat clearing energi masa lalu kamu, ketakutan masa lalu, trauma masa lalu. Yang namanya ex itu bukan hanya sosok orang, mantan. Bukan hanya mantan, tapi rasa yang mantan kamu kasih, rasa takut, atau apapun itu yang bikin kamu kesel, atau misalnya bikin kamu trauma, itu juga dirilis. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Jadi yang namanya possessive obsessiveness itu sangat akan mempengaruhi ya. Jika kamu masih punya sisi yang mengikat untuk memiliki, merantai bahkan, itu be careful, karena cinta itu tidak mengatur dan tidak untuk mengakang. Cinta itu freedom gitu. Coba belajar untuk dari kata-kata itu dulu. Oke? Ada pay attention to the red flags, the sign are cautioning you. Jadi banyak lampu merah yang harusnya kamu sadar untuk entah apa yang kamu lakukan, entah harusnya yang kamu rem gitu loh. Cuman pay attention to the red flags. Oke, di sini juga banyak tanda-tanda alam semesta yang harus kamu ngehin notice. Ini adalah oracle card untuk what will happen, jadi apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu sama dia ke depannya. Ada wisdom, nanti ada kedewasaan, satu sama lain akan memiliki sebuah kedewasaan, dia akan jadi lebih dewasa. Kalau aku lihat di sini juga akan bisa lebih menghargai apa itu yang paling penting. Ada fokus, dia bakalan lebih fokus ke kamu lagi, jadi fokusnya itu akan lebih besar ke kamu. Jadi balik lagi, dia tuh orang yang cukup notice hal-hal detail loh. Sedetail itu dia bakalan, kalau dia ngerasa dia apresiasi nih, kamu nganggep oh iya ya kamu kok bisa ngeh gitu loh. Di situ dia akan bener-bener bisa nunjukin keberanian dia untuk entah itu memvalidasi perasaan, ngungkapin perasaan dan segala macam. Stand still. Dia tuh orang yang setia loh. Jadi aku masih lihat dia bakalan seperti perasaannya saat dia muncul nih, perasaan dia sama kamu sampai nanti itu masih sama. So aku bakalan confirm dari oracle card what will happen. The outcome of the situation, there is great guide, angel, divine power, like that. Oracle card, tarot card. What will happen to this relationship? Tell me about the outcome of the situation. Ada the High Priestess, and then ada the Page of Pentacles sama the Seven of Wands. Oke, kalau aku lihat di sini nanti ada peluang. Istilahnya salah satu dari kalian ada yang usaha banget lah gitu. Cuman kalau dari the High Priestess sendiri, aku ngelihatnya nanti ada sebuah panggilan jiwa lah. Kamu akan bergerak, dan itu gerakannya karena memang batin kamu sendiri yang bergerak. Jadi ntar ada intuisi yang untuk istilahnya ini tuh kayak gini gitu loh. Nanti kamu akan tahu sendiri. But Seven of Wands ini ada endurance, ini confirm untuk stand still, dimana dia akan terus berada di posisinya dan akan terus berjuang. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut bisa book reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu seperti biasa. Baru nanti aku bacain tentang energi dia dan perasaan dia seperti apa, lalu nanti hubungan kamu sama dia ke depannya dan kelanjutannya seperti apa. So, there is great guide, angel, divine power, what like God, and goddesses. I will say my ghost can speak the truth, give information and protection to several people who pick number 2, chooses number 2. Oh, kebanyakan dari kalian punya intuisi yang bagus ya.
Ini I see a lot of purple, bluish color. Jadi ada yang third eye-nya mulai terbuka atau memang sudah terbuka. Cuman orang-orang yang memang terbiasa lah untuk mendalami intuisi. Oke. There is spirit guide, angel and power like guiding us. Tell me about their current energy right now. The people who pick number 2, choices number 2. Ada the Two of Pentacle, energinya saat ini ada. Okay, tell me about their current energy right now. Thank you. Lagi mudah in love, lagi berbunga-bunga, cuman lagi indecisive, lagi dalam fase untuk memilih, atau kamu punya dua pilihan sekaligus. Ini bisa di percintaan atau gini, aku mesti milih pekerjaan, karir, atau cinta dulu ya gitu. Jadi ada pilihan seperti ini. Your emotion is running high. Jadi lagi bergejolak banget emotionnya. Sometimes kadang-kadang tuh bisa jadi sensitif banget gitu. Cuman dari Two of Pentacle di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya aja, tapi ada sifat-sifat dimana nggak bijak kalau misalnya kamu mencoba untuk menarik kesimpulan hanya ini punya aku nih karena zodiak aku di sini, contohnya kayak gitu. Enggak, zodiak itu hanya sebagai elemen aja. Karena zodiak itu, contoh yang tadi aku kasih tahu, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, itu kan dia elemennya Earth. Jadi dan di situ dia punya, secara majority dia punya sifat masing-masing lah. Coba cek masing-masing sifatnya, di situ ada sifat kamu juga gitu. Ada the Two of Pentacle di sini, trying to mencoba untuk enjoying keadaan, akhirnya ngikutin alurnya alam semesta maunya apa. Terus kalau dari sini, if you see this person kan dancing ya, walaupun dia punya pilihan, dia mencoba untuk juggling, akhirnya mencoba menseimbangkan apa yang ada di tangannya itu loh. Yang apa di hidupnya itu, entah itu permasalahan, kebahagiaan dan segala macam, dia coba untuk ayo, ini punya aku semua, I need to feel it. Jadi aku yang tanggung jawab lah tentang semuanya. Ini energinya seperti itu. So kalau aku lihat di sini juga kamu orangnya juga cukup confidence. Di sini ada kepercayaan diri yang luar biasa tentang apa yang kamu pilih dan kamu lakukan. Dari the Page of Cups, ini adalah orang-orang yang sedang menggambarkan atau melukiskan kisah cintanya. Jadi lagi manifestasi soal percintaan. Ada juga yang memang sedang in love, jatuh cinta, atau lagi suka banget sama seseorang. But Page of Cups itu adalah konsepnya lagi butuh kasih sayang, butuh cinta gitu. Page of Cups di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, campuran antara si Earth sign sama Water sign. More likely gini, kamu gampang banget sebenarnya untuk jatuh cinta atau dibahagiakan, gampang banget buat dibikin kesemsem, gampang banget untuk dibuat tersentuh hatinya. Cuman sometimes kalau misalnya nggak balance, itu bakalan jadi galau parah gitu. Kadang-kadang kegalauan tersendiri itu, kegalauan di hidup kamu tuh datangnya pertama bisa dari ekspektasi, karena trying to make everything perfect, jadi ada sisi perfectionist juga, dan itu yang akhirnya bikin kecewa, karena kan gak semua hal dalam hidup ini perfect loh. Kayak kita buat lingkaran aja itu ya gak mungkin bisa bulat banget kan gitu. Sama kayak soal percintaan atau soal kehidupan. Terus di sini juga istilahnya gini, saat kamu sudah dalam keadaan losing hope, kamu kebiasaan untuk bener-bener kayak nutup banget gitu loh, untuk kayak acuh tak acuh. Contoh kamu dikecewakan sama seseorang nih, jadi dalam bacanya, aku kan cuma baca energi doang. Contoh kamu dikecewakan sama seseorang, udah di titik sampai
kamu tidak adalah dalam hidup aku gitu. Biasanya kayak gitu kalau udah kecewa banget. Kamu menganggap orang itu kamu nggak ada, mengabaikan. So aku bakalan kasih pesan dari oracle card for you. The spirit guide, angel, and power out like God. So I'm gonna say my ghost can speak the truth, give permission and protection to central people who pick number 1, choices number 1. Ada faith, humanity, and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Jadi disuruh kalem, disuruh santai, disuruh enjoying the time, enjoying alam semesta, menikmati keindahan yang alam semesta berikan. Dan kamu juga harus punya kepercayaan yang penuh kalau setiap apapun yang terjadi nih di alam semesta kita ada sisi baiknya, dan kita juga harus percaya dari setiap umat manusia juga ada sisi baiknya. Ada Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Jadi di sini untuk releasing apapun yang membelenggu kamu, apapun yang bikin kamu trauma, apapun yang bikin kamu butuh healing, apapun yang kamu ngerasa kayak aku tuh sakit, aku butuh istirahat nih contohnya. Jadi kamu harus ada konsep ini. Move beyond drama, udah bukan waktunya kamu terjerumus sama drama-drama kehidupan yang ecek-ecek kayak kemarin. Create your own path. Jadi kamu buat sendiri path kamu. Kamu gak bisa copy orang lain. We can be inspired by other people. Kita tuh bisa terinspirasi nih dari orang lain, tapi kita gak pernah bisa samain levelnya dia atau jalannya dia. Kenapa? Karena setiap individu itu punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing, punya skill masing-masing. Jadi ada pasti keunikan masing-masing. Kita nggak bisa samain keunikannya dia, gitu. Okay? So, aku bakal langsung lihat aja tentang energi dia gimana ya. Dear Spirit Guide, Angel of Power out like God, tell me about their energy right now. The people who deal with you. Who is this person that tell me about their energy? Who is this person that dealing with the people who pick number 2? Who is? Tell me about their person current energy right now. Ada the strength. Ada Knight of Swords. Oke. Energinya lagi pemberani. Dia tuh lagi berani banget sebenarnya. Cuman sometimes keberanian dia lebih ke reckless, ke sembrono, ke ceroboh. Kamu bisa berhubungan sama energi Leo atau Aries, atau bahkan di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Cuman kalau aku lihat di sini dia orang yang pembawaannya ceria sebenarnya. Cuman di dalamnya dia lagi lost, lagi tersesat. Di sini pertama yang kita ngomongin yang gelap-gelapnya dulu. Dia adalah ini keadaan yang sebenarnya dia tidak bisa melihat kebahagiaannya sendiri walaupun hidupnya bahagia. Sebenarnya dia juga nggak bisa ngelihat jalan keluarnya. Sebenarnya jalan keluarnya itu tinggal selangkah doang nih contohnya gitu. Cuman keadaan ini biasanya terbuat itu karena memang entah dia bisa di lingkungan yang salah, ekspektasi sosialnya dia terlalu besar, ekspektasi untuk diri dia sendiri juga terlalu besar. Jadi itu akhirnya memenjarakan dia. Ini lagi terpenjara sebenarnya, lagi feeling trapped. Terus kalau aku lihat di sini, tapi craving, menginginkan sebuah kebebasan, kenyamanan. Energi lagi marah, lagi emosional, lagi lagi tidak terlalu stabil. Aku ngelihat dari The Strength sendiri,
ini dia lagi di fase untuk menahan sisi apa ya, jadi dalamnya dia tuh ada yang pengen keluar lah istilahnya, entah amarah, entah rasa sedih, entah berontaknya dia pengen keluar tapi dia lagi nahan itu. Aku bakal konfirmasi ya tentang keadaan dia dan who is this person. Dia orang yang sebenarnya pemberani. Ini antara kamu yang nurut sama dia atau dia yang nurut sama kamu, tapi ini tuh gini, hubungan yang kamu punya sama dia tuh kan di sini mungkin bisa dibilang dia tuh bakal nutupin lah gitu rasa nyamannya. Cuman kalau dari yang the strength ini itu ada sisi tarik menarik antara kamu sama dia gitu. Tell me more about who's this person. Ya keadaannya lagi tak baik ya. Keadaannya lagi, aduh aku sakit tertusuk-tusuk di sini. Pertama ini sama ekspektasinya sendiri, dan ini juga ini internal sih sebenarnya. Ada permasalahan keluarga, permasalahan, ada yang health issue, isu-isu kesehatan, dan ini macam-macam karena aku lihatnya banyak. Terus ada yang lagi sedih. Sedihnya tuh karena gini, kenapa dia tuh ngerasa not good enough gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak kenapa aku nggak kayak orang lain yang bisa bahagia, sementara kalau di secara logika dia bisa punya kebahagiaan gitu loh. Dia tuh fokusnya sama hal-hal yang sedihnya aja soalnya. Terus ya itu dia keep questioning why sih kalau aku lihat, kenapa dia kayak gini, kenapa dia nggak kayak teman-temannya. Terus akhirnya ada beberapa dia yang ngelakuin hal shallow sih sebenarnya, kayak pretending atau berpura-pura gitu loh. So aku bakalan lihat ya tentang perasaan dia ke kamu saat ini seperti apa. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, what like that answers, tell me about their current feeling toward the people who watch this video. Their current feelingnya mereka feeling mereka sama kamu gimana? Feeling dia sama kamu gimana? Their Spirit Guide, aduh tuh kayak dia tuh punya banyak hal yang pengen diucapin tapi nggak mau gitu loh, nggak bisa. Terus akhirnya tuh kayak dia tuh kayak tercekat sendiri gitu loh, dadanya tuh kayak sakit tuh kerasa. Terus banyak yang pengen diungkapin tapi dia tuh nggak, apa ya, bisa dari ego atau bisa memang dari rasa sakitnya yang terlalu besar untuk dia tidak mau kecewa kali ya gitu. Okay, tell me more about this person current feeling right now. Ada the High Pieces, ada Ace of Wands, sama ada sudah diduga. Perasaannya tuh ada sedihnya. Sorry. Jadi kita lihat yang sedih-sedihnya dulu. Jadi kalau di sini lihat nih Five of Cups, dia itu fokusnya sama ini kayak aku. Jadi fokusnya ini hidupnya itu kayak party lah. Kok ini terang sendiri sih, gimana sih? Jadi kehidupannya itu bagaikan sebuah pesta yang meriah, yang happy. Tapi dia tidak merasa kalau ada kebahagiaan. Ini kayak aku kemarin sempat bacain kayak gini. Kehidupannya dia tuh pesta. Cuman kamu tahu gak sih di pesta anak kecil tuh biasanya ada piñata. Piñatanya itu dia tuh bagaikan kayak piñatanya yang dipukul-pukul. Piñata tuh yang kayak hewan yang ada rumbai-rumbai di dalamnya, ada permen yang kalau misalnya mau kayak
kayak lombanya tuh lomba dipukul-pukul gitu biar permennya keluar terus dikumpul-kumpulin gitu loh, tahu kan? Nah, piñata tuh bagaikan kayak gitu. Jadi tuh dia ngerasa loh, hidupnya dia itu sebenarnya perfect saja ya, dari segi finansial atau dari segi kerjaan adalah aspek-aspek lain soal keluarga juga oke-oke aja sebenarnya. Tapi dia malah ngerasa tuh problemnya semuanya tuh dia yang mikul gitu loh. Kenapa selalu kayak dia itu merasa sakit banget sama problem-problem. Kalau dia mau bahagia pasti ada aja masalah gitu. Jadi kalau dia mau udah nih menemukan sebuah kebahagiaan pasti ada aja tantangannya gitu loh. Nah, dia tuh ngerasa itu curse, kayak kutukan gitu. Jadi kalau perasaan ke kamu di situ juga banyak rasa takut, kesedihan, dia juga rasa penyesalan di sini. Dia menyesalkan soal kesempatan-kesempatan yang dia lewatkan. Dari the Ace of Wands itu adalah perasaan yang lebih ke arah gairah. Jadi kalau ngomongin soal perasaan ke kamu, sebenarnya perasaannya selalu tumbuh, cuman di sini lebih banyak ke gairah, passion ya. Dari The High Priestess ini ada sesuatu hal yang dirahasiakan. Aku juga kayak agak mau nggak mau nih bacanya kalau ada rahasia. Jadi ini konsepnya gini, perasaan yang dalamnya dia itu penuh dengan misteri lah gitu loh. Jadi entah dia tahu tentang sesuatu berdasarkan kita taunya tuh ada yang secara divination ya, karena kalau The High Priestess itu ngomongin soal divination, entah dia pernah diramalkan lah, entah dia pernah ya ngelakuin kayak kamu gini, pick a card lah. Jadi di situ ada sebuah informasi yang dia tahu gitu, dan itu yang sebenarnya jadi pemicu sebuah perasaannya dia gitu. Nah, kalau dikulik lagi sebenarnya surprise-nya ya, kan kehidupannya dia selalu kayak gitu ya, unstable. Tapi setiap ada kamu di sampingnya dia, atau dia ketemu kamu, atau bahkan kamu tuh ada beberapa dari kalian tuh maka nggak terlalu dekat nih contoh sama dia, tapi setiap ada kamu gitu loh, hidupnya balance, hidupnya jadi kayak tenang, seimbang, ada harmoni. Dan dia tuh ngerasa kayak oh kayaknya kamu kayak kunci dari segala jawaban kunci dari segala pertanyaan aku. Jadi kamu dianggap sebagai seseorang yang bisa memberikan dia harapan gitu. So aku bakalan kasih informasi lagi ya, kita confirm lagi tentang perasaannya dia. Dear Spirit Guide, kenapa aku ngomong kunci jawaban? Dear Spirit Guide, Angel Power like cutting gases, I will say my ego so I can speak the truth, give permission and protection to say through people who pick number 2. So jadi aku tuh coba ya, give permission and protection. Feeling, tell me about their person, feeling toward them. Knight of Cups, ada 2. Ada Six of Wands, ada Knight of Cups. Little birdie, tell me something. Should I take 2? Yes. There's the Ten of Coins. Okay. Perasaannya dia ke kamu sebenarnya di sini ada sebuah kesuksesan. Dia ngerasa kalau dia mendapatkan kamu ada sisi kesuksesan yang dia punya. Dari King of Wands sendiri ini driven ya, jadi kayak dia itu sangat bergairah banget sama kamu. Kalau ngomongin soal perasaan itu lebih seperti kayak obsesi, possessiveness. Terus juga di sini ada kalau suara aku jadi serak-serak nggak apa-apa ya. Jadi karena aku tidak tidur today. The King of Wands itu orang yang memang menganggap
em, cinta itu harus memiliki. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, jika dia memiliki kamu, itu adalah kepuasan untuk dia. Jadi kalau ngomongin soal perasaan ke kamu, kamu bagikan prize, kamu bagikan hadiah yang harus dia dapatkan. Gitu. Aku ngelihatnya di sini dari Ten of Coin. Dia ngerasa penuh, dia ngerasa whole, dia ngerasa cukup, dia ngerasa hidup sudah seutuhnya jika kamu bersama dia. Dari The Nine of Cups sendiri ini perasaan romance ya. Jadi nanti juga ada berita-berita yang akan kamu dapatkan tentang dia. Bisa dari teman dapatnya, atau misalnya memang dari gosip-gosip, atau dia bahkan mengutarakan sesuatu ke kamu. Cuma nanti ada sebuah komunikasi yang akan terjalin, dan komunikasi itu kalau aku lihat komunikasi itu bakalan bikin happy sih sebenarnya. Ada ini loh, ada perasaan yang iya, sedikit ambisi dan obsesi. Itu be careful ya, soalnya nggak healthy. Kalau yang namanya possessiveness, ambisi, dan menganggap kalau memiliki seseorang itu adalah prize, adalah hadiah, itu be careful. Karena ini jatuhnya kalau misalnya ya dia tidak balance, dia tidak menjadi sosok orang yang bisa mengalahkan rasa takutnya dia, ini yang jadi adalah orang yang cukup termakan sama ego gitu. Cuman overall kalau perasaan sama kamu, kalau aku lihat di sini ada hopeful, ada perasaan berharap yang luar biasa. Aku bakal lihat dari oracle cardnya di sini ya, pesannya. Ini pesan cinta untuk kalian. Baru nanti kita lihat di sini hubungan kamu selanjutnya seperti apa. Di sini you deserve love, you are lovable. Percayalah kalau kamu memang gini, saat kita percaya kalau kita deserve atau berhak untuk mendapatkan cinta, kamu juga akan mendapatkan cinta, gitu konsepnya. Soulmate, yes, this is your soulmate. Jadi kamu berhubungan sama energi soulmate, and then express your love. Go ahead and make a romantic gesture. Jadi dari dirimu sendiri juga harus ada usaha. Nanti juga ada self expression, dimana luapkan perasaan atau mengungkapkan perasaan. Yang itu tuh istilahnya gini loh. Setiap individu manusia itu mengungkapkan perasaan beda-beda. Ada yang mengungkapin perasaannya dengan memberikan makanan. Ada juga yang mengungkapkan perasaannya dengan ngomong, I love you nih, gitu. Atau juga ada yang kayak tipis-tipis gitu, yang kayak kok kamu beda hari ini? Oh, kamu kenapa? Gitu. Kamu sakit apa? Ya, yang kayak gitu. Jadi, atau ada yang kayak gini, ada yang loh, kamu pakai baju baru ya, gitu. Jadi coba di notice, perhatian, dan kamu juga harus tahu kalau ekspresikan ke dia tuh seperti apa. You need to know your love language. Contohnya love language kamu itu giving that person lah, gitu, memberikan sesuatu sama orang itu. So aku bakal lihat tentang hubungan kamu sama dia kelanjutannya seperti apa. Tada! Ada taking risk, salah satu dari kalian akan mengambil resiko, akan mengambil langkah, dan ini langkah yang cukup bisa membuat orang-orang terkejut. Di sini ada purification, nanti juga ada pembersihan. Yang kemarin hubungannya lagi kotor, ini lagi dibersihkan. Purification itu bukan hanya membersihkan jiwa saja ya, tapi hubungan yang tadinya berkeruh nanti akan dibeningkan, gitu, berkeruh. Ini beginning. Nanti ada awal mula baru untuk kalian berdua. So, aku bakal lihat dari tarot deck tentang the outcome of the situation. Dear Spirit Guide, Angel of Power, like God, so tell me about the outcome of the situation. Oh, ada the Lovers. Ada the Angel of the Ocean. Oh, major semua ya. Jadi
Nanti ada regeneration, ini confirmsnya soal purification. Sama, nanti ada hubungan yang diregenerasi, diperbaharui, diperbaiki, diperkuat lagi. Dari The Lovers, it's your choice, tapi ini pilihan kamu. Dia salah satu dari pilihan kamu. Cuman kalau dari The Lovers, nanti ada sebuah pertemuan yang terorkestra sama alam semesta, dan dimana pertemuan tersebut tidak bisa kamu hindari. Terus dari The Angel of the Ocean, di sini ada energi netral, energi healing. Jadi ini ada energi fase menyembuhkan satu sama lain. Kaget aku. Jadi nanti ada apa ya? Tiba-tiba kupingku terngiang-ngiang. Terus message yang lagi datang, bentar. Aku memproses dulu message-nya. Ini kayak ada rahasia yang akan terungkap. Kalau aku lihat, ini bisa rahasia tentang diri kamu atau tentang dirinya ya. Cuman aku ngeliat di sini. Coba bentar. Karena itu tadi kayak message-nya tiba-tiba datang, tong. Kalau kamu enggak, iya sih, cuma aku yang denger kayak nyiung di kuping gitu loh. Everything itu bakalan oke, momen saat kamu ketemu sama dia itu kamu benar-benar kayak ngerasa dunia ini lagi pause banget. Jadi saat kita kan ngomongin soal frekuensi nih ya. Contoh, walaupun dalam suatu hubungan frekuensinya beda, itu nggak akan terconnect. Nanti ada momen dimana frekuensi kamu sama frekuensi dia tuh sama. Di situ kayak ada everything in slow motion lah, kayak di film-film gitu loh. Semuanya langsung jadi slow motion, dan ada apa ya? Ada beberapa dari kalian yang akan berhubungan sama seseorang yang bisa menyampaikan pesan dari semesta untuk diri kamu. Jadi pengembangan diri lah contohnya. Yang perlu kamu tahu, di sini kan ada new beginning, ada awal mula baru. Journey-nya tuh masih panjang. Jadi hubungan kamu ini perjalanannya masih panjang, dan masih banyak rahasia-rahasia yang belum boleh diungkap. So, thank you for watching. Shock aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau mau request